bersama kita tinggalkan bersama, semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Untuk waktu dan tempat dengan segala hal kita berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala millati Rasulillah. Assalamu ala ibadihi alladziina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin Allahumma shalli wa sallim wa barik wa ala alaihi. alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wallahu ta'ala bi dzikrihi wa wasallatihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusallimu
paling harus memperhatikan. Dan tidak ada yang paling ketiga dari Islam daripada nanti waktunya bagian dari Muhammad SAW. Harus bahagia dalam karena ini saya kalau kita mau bicara sebenarnya bicara cinta. Kalau cinta itu susah dengan kata-kata. Apresiasinya karena seolah-olah memang belum ada, tapi apresiasi cinta itu ya kayak kita pada misalkan cinta kepada seseorang rasanya karena butuh buat itu seperti bulan pertama walaupun jauh ambil pada kata kalau jauh nggak seperti itu, tapi dia bahasa cinta. Dan yang paling aneh kalau logika sederhana manusia, maksudnya kalau kita mencintai seseorang pasti kita kenal, kita ketemu, baru lahir rasa cinta. Tapi ya hebatnya jauhnya dari bersaudara. Kita nggak pernah bertemu, nggak pernah hidup bersamanya, punya kepercayaan enggak. Tapi punya rasa ini yang tadi Rasulullah bersama para sahabat hidup bersama, kalau seorang mungkin dengan kasih. Terus sahabat kita apa saudara? Ya Rasulullah kami ini adalah kasih buat kata Rasulullah sahabat. Kalau di belakang kita coba kita dengan pacar atau enggak kamu mengatakan teman saya tersakit. Enggak kita kemana saja. Nah ternyata kalau dulu tidak. Kenapa kalian begitu kuatnya? Karena memang para sahabat itu wajar. Kalau kita wajar, walaupun sudah iman terbaik umat sedunia, yang lebih banyak dan lebih banyak Abu sendiri lebih berat timbangannya Abu Bakar. Jadi itu adalah mereka ya Rasulullah kata buat umat saya itu sudah kita yang tidak benar dengan kalau berubah kita berubah itu bagaimana pasti ada selamat berubah. Ada yang benar melihat sekarang Rasul tidak benar berbeda Rasul bahkan tidak pernah menjelaskan menjadi itu sama tapi mereka beriman mereka tidak maka banyak maka kita orang-orang yang dihukum oleh sebenarnya dari Muhammad SAW karena kita dimati itu kita rasa susah memang. Jadi kalau cinta itu saya bilang dari cinta itu harus punya rasa, ada chemistry yang nyambung. Nah kalau bahasa di sini kan kalau kita bahasa cinta itu tentu kalau sering bertemu, kalau bahasa kita sering ketemu baru timbul cinta. Ya tapi kita cinta pada dia tidak pernah bertemu tapi tidak berarti orang yang luar biasa kalau di kolomnya ada ketika kembali kita dari Rasul berarti itu juga yang besar yang mau kita harus paham dia. Kenapa begini? Kita saja yang misalkan menantikan kehamilan anak kita bahagianya bukan ketika lahirnya saja. Coba misalkan gini, dulu kita ketika pertama misalkan begitu istri kita setelah bulan bilang bulan kita sebenarnya yang begitu. Saya cek kalau udah begitu ada dua garis. Positif. Oh positif loh. Kita ini rasanya bahagia banget kita senang terus mempersiapkannya. Orang itu mungkin dari kata 10 bulan sampai uang kumpulin dan segala macam untuk menyambut kelahiran anak kita. Padahal ya bahasanya gini, anak kita itu belum tentu menjadi sudah gedenya bahagia kita atau tidak. Kalau kita atau tidak, dia soalnya masalah kita tidak tahu. Kita hanya berusaha. Itu aja kita udah bahagia. Dari lahirnya sosok manusia yang pasti akan menyelamatkan kita, yang pasti akan membela kita, yang pasti akan menolong kita. Masa nggak ada rasa bahagia itu? Oke, kalau paling sederhana saya katakan gini. Walaupun cinta tak benar itu, ya kita terbalas dengan. Misalkan kita punya kambing saja, punya kambing misalkan, satu hamil gitu, mau beranak, pasti ada rasa senang. Waduh, anak kami saya begini bisa punya anak, itu rasa senang. Lu aneh kalau dilahirkan sama manusia Allah ya Allah yang akan menyelamatkan kita. Yang Allah tidak menciptakan alam semesta, sebabnya diciptakan bahkan yang bukan manusia saja. Ini rasa orang kita maka peringatan boleh mesti dengan
dipergi kalau mau beli, ini kita tanyakan kenapa? Karena kalau kita nggak kenal, kalau saya belum kenal, nah dengan mengenal sejarah itu dari mana sehingga jualan penjualan itu di percetakan dalam kalau kita mereka juga sudah terjadi. Dalam masa itu orang yang tidak terjadi adalah mereka yang justru tidak mengharapkan diberi, tapi memberi. Kita itu nanti maksudnya orang yang bilang tidak tapi nggak mau makan belum bisa, bukan tidak terjadi. Nah ini bicara tentang kalau di ayat selatan kita turun itu menurut Allah kata ini yubikum Allah boleh betul betul kata-kata ini kalau dibahas lagi. Salah satu hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala ini kan berarti dibaca langsung kepada Rasulullah. Allah berbicara langsung kepada Rasulullah yang akan disampaikan kepada kita. Maka kalau mengatakan kalau ada firman Allah, kalau Allah yang dialihkan kul, maka semua baik-baik dengarkan baik-baik. Karena ini pasti ada sebuah perintah yang Allah berikan melalui sang Nabi untuk disampaikan kepada kita. Untuk apa? Untuk selamatkan mereka. Adalah kul kata-kata. Kalau ditafsir memang kul yang benar, karena kita berbuat ini untuk pakai shin. Jika oleh bahasa sapi yang benar, jika engkau ingin dicintai Allah atau jika engkau mencintai Allah, dan bahasa kalau kita benar mau mencintai Allah atau kita ingin dicintai Allah, maka ini banyak pasal dari syarat ini, maka ini jauh syaratnya. Kalau ini sudah Allah aman, jadi lakukan maka ini, maka ikutin aku dan Nabi. Nah ini kan kalau dari Allah Rasulullah nanti ini adalah Tuhan yang kembali kita pasal di bumi, dominnya ini yang terlalu banyak, maksudnya bagaimana dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu Nabi tiba berarti kepada Rasulullah. Nah kenapa ada mobil agar kita sering Rasulullah? Karena kita nggak ngerti pada sebenarnya artinya apa gitu. Saya kita berarti seperti apa. Sehingga dengan adanya mobil itu berarti jadi kita paham bagaimana perjuangan Rasulullah bela kita dari Indonesia sampai apa praktis semuanya untuk bela kita. Dan Rasulullah tidak pernah lupa kalau umatnya satu saja masuk dalam neraka. Tadi saya bayar ini buat diri sunnah. Ya, sunnah itu perilaku kehidupan Rasulullah. Jadi kalau misalnya Rasulullah itu makhluk terbaik, Allah doa mustajab. Bahkan dari kemudian kita cerita kalau semesta sudah berapa ngapain segala macam diciptakan oleh Allah. Kalau tidak diciptakannya, derajatnya begini dan besar. Yang bukan kunci surga. Tapi apakah hidupnya baik-baik saja? Kalau sebuah ujiannya besar, tantangannya besar, apakah hidupnya beda? Yang mengenci banyak, yang menghina banyak. Itu orang punya. Nah ini lagi nih. Nah kalau kita ada banyak berbeda, ya Allah saya dan banyak yang kecil. Kalau semua ada, kok nggak kunci sudah sekali itu. Yang manusia yang punya kepada Allah, yang kepada kasih Allah Subhanahu Wa Taala, itu ternyata nggak baik-baik. Dihina, dicaci, dimaki, bahkan dipicu kepada. Padahal kita saja kepada Allah kan. Dari kita, itu berarti Nabi tadi. Kenapa? Karena Nabi itu dari 113 anak Rasulullah yang ditulis oleh satu oleh satu orang sering tulis 113 anak Rasulullah. Salah satunya adalah Rasulullah berkata nggak boleh tidak, nggak boleh mendadak. Kalau kita mau kayak tidak
Ya saya tidak bicara konteks halal agama dan juga dari kita halal. Karena kalau konteks ibadah itu memang ada yang sunnah tapi Rasulullah juga nggak pernah mengikuti. Misalkan ini satu kasus salah satu ibadah sholat yang paling mirip sholat dari mana pasti jalan. Menurut sahabat yang alim ya, semua sahabat. Kalau sholat imamnya persis dengan Rasulullah. Misalkan satu waktu Rasulullah imamnya kalau waktu biasa kelas itu seperti awal dan itu Rasulullah. Awal itu harus seperti apa ya? Lumayan apa ya? Sholat masuk yang Rasulullah pakai awal, cuma tiba-tiba. Jadi saat saya perkataan yang dulu, perkataannya juga. Nah, kalau jaga satu waktu imamnya di kampungnya pakai sholat itu. Iya itu Rasulullah kan itu sunnah ditimpa pada Rasulullah. Nah maka kadang-kadang lihat sunnah ada yang kekhususan bagi Rasulullah yang kita nggak boleh mengikuti namanya. Itu kekhususan bagi Rasulullah. Kenapa? Karena nanti jadi fitnah. Kata Nabi. Nah karena di kelas perjalanan kebetulan warga Jakarta itu kami. Jadi kalau kami siang baru 60 capek gitu. 60 itu sholat itu apa? Diprotes lah itu. Memang kalau saudara-saudaranya harus lebih banyak protes. Kalau di Indonesia memang tidak protes, kemudian saudara banyak. Akhirnya ada semua yang tadi langsung bicara. Ketika ada pengaduan dari orang ini, apakah langsung itu tidak Rasulullah tambahin dulu bahasa Arab itu. Saya ini misalkan dapat pengaduan dari seseorang lah yang datang ke saya begini, saya nggak langsung menjudge orang itu salah, jangan-jangan ini informasinya hanya asumsi belum tentu kebenaran. Itu akhirnya ditambahin itu sama Rasulullah ini pentingnya kita kalau terima berita sesuatu hal jangan langsung dia mengkondis itu. Dan baru saya datang dari Klaten dan dari orang yang bikin langsung sambil bikin langsung saya mau lihat dia. Enggak. Kalau semua ini apa? Nah akhirnya apa kemudian itu lalu buat menjadi kami. Kalau saya jangan semua makan Rasulullah itu karena bahasanya tidak pernah bersaksi selalu mengulangi bersaksi kecuali di awal beberapa. Jangan perlu itu ya. Ini pembantunya saya bagi anak lagi sekarang atau saudara itu pembantu Rasul. Dari kalangan kalau itu termasuk Abu Hurairah saat yang paling miskin. Kan jadi alim. Maaf dia tolong gitu. Lalu maaf dia tolong ambilkan saya ini. Tolong ya Pak sekarang. Dan Rasulullah tidak biasa bicara terus senyum orang. Jadi selesai kalau ngomong udah banyak dulu yang kelihatan udah wah udah ini berarti sudah memanjatkan Allah tidak bagus gitu maksudnya. Berarti sudah ya kan memang sebenarnya hati itu nggak bisa dibaca bisa kalau mukanya loh. Setelah kita balikan itu apa yang ada di hati itu harus dibaca di muka. Kalau orang sama lagi senang senang enggak. Nah ini di singkat cerita diambil dari rumah ini ada laporan saja oleh kita bahwa kamu orang itu sebelum sekolah dari saya sudah keluar dari kota kami dan bukti. Apakah benar pengaduan orang ini bahwa kamu membaca ekonomi itu sudah Mas Bunjamin mengatakan begini loh kan? Ya kata Rasulullah, benar saya melakukan itu karena saya juga kepada ingin ikut kepada apa yang datang oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah bilang, apakah kau ingin menjadikan agama itu dan begitu? Jadi masalah maksudnya seharusnya kau jangan melakukan hal seperti ini. Kalau mungkin berpaku dengan di Mekah berbeda di Madinah berbeda. Orang sini sama orang sono beda. Kalau di sini ya ada masalah. Tapi ketika kau dibaca lihat orang sana, kenapa pertanyaan mereka campur dan segala macam. Kalau bisa jangan ulang. Kau baca saja surat yang pendek, misalkan Al-Qur'an sama Ijazul. Nah jadi
satu bentuk, satu alat Rasulullah. Yang kedua, jangan semuanya sunnah Rasulullah yang bukan tidak mengikuti, tetapi maksudnya karena ada keputusan ya, harus buat Rasulullah. Kita nggak, apalagi kita juga pada tahu. Lalu baik, wah itu baca sambil benar benar mendadak. Nah, nggak bisa beralihnya kalau tidak itu tidak bijaksana karena banyak orang yang mengukur kalau diri kecuali kata Allah diri silakan mau dulu juga nggak ada masalah. Tapi ketika menjadi imam tidak ya bila kamu ada yang sembuh, ada yang tidak sembuh dan sebagainya. Nah, ini kan dari sini lahir kelompok ini. Kita telah ada 10 syarat jadi imam. Salah satunya mesti bijaksana. Bijaksana itu maksudnya melihat kondisinya. Kalau udah semuanya boleh belajar pada, boleh sholat biasa juga, apa selesai. Nah, kalau yang menggunakan asal dan lain, asal lautnya di luar corner, ya kamu. Makanya selalu menentukan di mana sebelumnya. Ya, kita meneruskan dari sana seperti itu. Sebenarnya saat itu yang keduanya melihat sebenarnya imam itu apakah imamnya ini yang biasa apa juga ada masalah atau ada orangnya yang kebetulan kita sekarang memang bercakap itu sudah sekarang waktunya dulu maka diambil yang kemudian tapi jadi berbeda membuat itu yang mau biasa. Nah itu yang udah biasa berarti setelah jadi sikap Rasulullah itu dalam berdasarkan persoalan kemasyarakatan itu sunnah namanya. Rasulullah tidak pernah mengambil keputusan sendiri kecuali hasil kalau itu menyangkut urusan mana? Sampai misalnya Rasulullah ada 2 hal, tanya baik, baiknya baik, dulunya baik. Kalau mana yang mengatakan Rasulullah berbeda, ambil yang baik, yang paling mudah diikuti semua. Kalau dulunya baik, kalau dulunya baik, mana yang mengatakan Rasulullah? Ambil yang baik, yang paling mudah diikuti oleh semua. Jadi enggak betul. Kayak perang Honda saja, baru 1 tahun. Ketika Salman Al-Farisi mengusulkan perang Honda. Perang Honda itu yang menggali parit. Kalau di yang umroh pasti tahu itu ada bekas Honda-nya. Honda itu dibuat bukan cuma kalian kecil. Itu ukurannya kalau kuda loncat itu enggak. Iya, nggak bisa itu jauh. Lonsatnya berapa jauh. Di dalamnya sampai namanya itu kan batu ya. Itu kerjanya luar biasa. Sama musuh perang Honda. Kenapa? Karena pikiran sama Al-Farisi kalau perang Honda nanti kan musuh nggak bisa. Jadi kita aman lah. Tapi Rasulullah sebenarnya tahu secara nubuahnya ini enggak akan bisa masalah. Tapi apakah itu akan enggak? Diikuti. Ini dia yang bagus. Kadang-kadang begini. Jangan melihat hasil dulu, kita lihat motivasi orang ini apa. Kalau motivasinya kebaikan, kayak gitu. Akhirnya kan disepakati Rasulullah, bikin apa? Dan apakah selesai? Enggak. Memang benar musuh nggak bisa. Tapi musuh itu lebih pintar. Kalau ini kita nggak bisa bilang udah, kan dia kita punya. Sampai makanannya habis terus. Jadi kalau makan habis nanti mati sendiri gitu kan. Kita tungguin aja, kita kan mau cari makan gampang aja. Apa mana tahu kita itu. Tapi Rasulullah dan para sahabat nggak bisa keluar karena dihukum. Padahal Rasulullah tahu sebenarnya asal-asal itu tadi. Tapi Rasulullah ambil. Lalu kalau ternyata benar orang-orang itu mau dia tunggu saya sampai makannya habis nanti dia mau saya kita dulu dia keluar sendiri atau nanti kita serang polisi dia udah polisinya belum
bahasanya. Rasulullah nggak berani mengandalkan mukjizatnya di Allah, nggak dia ada Rasul. Ikhtiar dulu. Dikumpul dari sahabat kita semua orang dari sini. Bagaimana ada kan masih yang menjadi sama anak? Karena kalau ada sahabat yang masih ada Rasulullah di rumah saya, di tempat saya, di tempat saya, ya sudah. Nanti semuanya akan bersama ya. Nanti dia pulang. Padahal kan itu paling katakan kali wanita, sementara orang itu ada 300-400 orang. Bilanglah sama istrinya, "Mak, masih punya gaduh, masih ada wanita lagi." Ya udah masak. Nanti Rasulullah mau makan di sini kayaknya. Mereka Rasulullah mau makan di situ apa siapa pun saja. Kesempatan makan udah ada, saya begini apa bisa memberikan makan buat Rasulullah tidak merasakan keluarnya. Nah begitu datang ternyata semua pasukan. Lo gimana nih? Kok kemarin sedikit katanya. Coba memang Rasulullah kesana di setelah mereka yang kesana ini jangan ngomong dulu sebelum datang. Nah terus nanti masukin tangan ke ya pasukan itu. Dan itu ada kata Rasulullah silakan kamu sendiri kalau baca gitu. Gak bisa gitu. Ada semuanya. Jadi yang benar-benar itu kalau itu nggak bisa bisa. Itu mukjizat. Nah jadi Rasulullah itu kadang nggak mengandalkan langsung. Padahal bisa aja, udahlah gampang tenang. Kalau bahasa kita udah tak buat tenang, ngapain minum? Tapi Rasulullah itu yang dulu. Biar sahabat itu punya amal soleh yang sebesarnya. Oh ada bawa-bawa. Tapi nggak ada air kan? Lo airnya di mana? Nah kalau Rasulullah memberikan, ya nanti dia buat air. Nah, saya mau betapa Rasulullah yang dia mampu kasih Allah, tetap melakukan ikhtiar kita. Padahal yang tidak minta lagi dulu aja. Jadi kirim saya dua kali atau binasakan itu mesti bisa aja. Jibril sudah dikepung ini. Kalau kita gitu ya, ya udah dikepung dulu aja. Tapi apa Rasulullah? Tidak. Hanya kalau sudah masalah, terus semua sholat. Kata Allah kita gimana kita sudah itu kalau sekarang dikubur berapa kali kita ada apa? Kalau semua sholat, jadi kita sholat. Sholat minta kepada Allah SWT. Dan Rasulullah itu mintanya kepada Allah Maha mengetahui tentang urusan masalah ini. Bahwa kami benar tapi tidak membuat jauh aturan. Tidak ada yang bisa menamakannya dan pasangan kecuali orang yang berhubungannya hanya Allah sendiri kami. Nah jadi yang lain orang lain bikin kami semua belum bakal ada yang menjelaskan. Jadi perang itu namanya bukan pasukan kedua tapi Allah gitu. Karena sebenarnya Rasulullah itu kan dipakai semua dijaga. Bahkan malaikat Jibril kalau menjadi kalau ada masalah semua malaikat menjaga matahari, menjaga bumi, semua malaikat itu kalau meminta saja yes gitu. Jadi gitu. Nah jadi dari cerita ini cara gimana ketika kita berjalan melalui terus kita rasanya biar punya merasa jangan jadi wajar tetapi dia membeli itu kedua Rasulullah apalagi kalau di tahun pertama itu seperti ini pasti itu masa kedua dia kayak apa kita dia bahkan Rasulullah dia ada bulat sama ahli bulat seorang bulat bilangnya aja Rasulullah jadi berarti pada Rasulullah sehat banget ya. Jadi menang lawan ahli bulat dengan berbagai jurus ya gitu. Tapi apakah dibunuh? Enggak. Karena perjanjiannya kalau saya kalah ya Muhammad kalau tapi kan gitu. Saya masih Islam katanya. Ada wilayah dulu yang berapa kali dulu. Ya yang orang Islam di negara kita di luar Allah.
dibagi dengan iklannya, sekarang masih berapa? Kalau kita mau udah itu buka dalam besarnya. Jadi dari salah satu akibat Allah tidak membalas kejahatan dan apapun yang apabila dijahati tidak membalas kejahatan. Jadi kalau misalnya, jadi mulai Maulid ini ada perubahan gitu, berarti kalau tahun dijahati, ya kayak Rasulullah kan banyak cerita diludahin dikasih ayam goreng. Kita belajar begitu. Ada orang mudahin, ini ayam goreng apa? Kalau kita meludahin hari ini, wah biasanya buat duit. Ya, ya. Kalau urusan ke, kan kalau itu jadi nabi itu berat. Satu ditarik itu dibunuh. Tapi begitu sekarang boleh. Rasulullah bizalimi, sekarang nabi tidak boleh membalas ini, tapi membalas dengan kebaikan. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang seperti ini yang harus kita ikuti dari ibadah masuk ibadahnya mungkin lahannya yang kita mampu karena tidak semuanya adalah sholat malamnya sekali 5 jam. Kalau siangnya apa malamnya harus baca Quran dan baca Quran itu sudah sholat. Kalau untuk karena tidak belajar juga tapi lakukan karena dia lebih ternyata ini buat pendapat yang berbeda menurut saya. Nah, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan Rasulullah kalau malam sholat tidak bisa itu khas dari kita. Nah, kalau pelajaran kemarin yang kita pelajari 2 sumber cahaya yang memberikan kepada kita. Yang ayat-ayat karena sebenarnya aku bukan menjawab itu. Yang itu Rasulullah maksudnya bukan bukti kebenaran saja pribadi juga. Sumber telah aku memberikan kepada bukan bukti kebenaran. Ini tafsirnya dituliskan Rasulullah ini sumber cahaya. Yang kedua waan dan juga itu nurul mubinan dan aku turunkan kepada kalian ajal itu lebih turunin. Kepada itu orang mubinan, nurul itu cahaya mubinan yang pernah punya. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Jadi kalau di zaman sahabat beriman wajar karena ada 2 cahaya pasti cari satu. Yang Rasulullah cahaya, Qurannya juga. Karena Rasulullah anaknya dulu pun Quran. Jadi katakanlah bulan itu kan sudah. Kalau kita kan Rasulullah nggak akan sama kita. Nah berarti tinggal Al-Qurannya sebagai sumber cahaya. Nah Rasulullah diperintahkan oleh Allah SWT membaca Quran pada malam hari, ngecas dirinya. Ngecas itu maksudnya biar cahayanya tambah besar karena menerangkan orang lain begitu bahasanya. Kadang-kadang saya kalau baca ini malu deh. Lah saya mau Ustaz baru separuh Ustaz gitu. Belum separuh, Ustaznya baru separuh. Lalu bagaimana kita mau kasih cahaya orang kalau ditanya? Iya, bukan. Kan ibaratkan orang yang tidak tahu perintah jadinya. Jadi orang lain berterang dengan kita yang kita bawa, kita kesandung-sandung. Atau seperti gambaran dia lagi orang lain terang kita habis gitu. Nah kayaknya itu sebagai kita sudah kemarin. Kenapa kita terus karena di sini sudah ada cahaya kan. Nur hidayah. Kalau bahasanya hidayah lah. Di hati kita cahaya Allah berikan kepada kita belum berfungsi sempurna kalau tidak ada koneksi cahaya dari luar. Kayak mata kita sama. Mata kita ini sudah dikasih sumber cahaya oleh Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak berfungsi dengan sempurna kalau belum terkoneksi dengan cahaya dari luar. Contohnya misalnya kita gelap ini, kita nggak bisa membedakan mana yang biru, mana yang enggak. Dan kondisi luar nggak bisa karena walaupun mata kita ada sumber cahaya karena belum terkoneksi dari luar, belum terkoneksi. Itu hebat Allah. Makanya kaitan tubuh kita dengan alam nggak bisa lepas. Sama hati kita sudah ada hidayah Allah berikan itu kepada kita dan sudah cahaya di situ. Nah maka untuk melakukan ada lebih sempurna, ya aku cahaya dari luar. Kalau para sahabat itu langsung sumber cahaya berarti aja double. Rasulullah iya, makanya tidak ada generasi terhebat karena dapat 2 cahaya besar tadi. Kalau kebaik seperti matahari atau seperti rembulan itu ada. Nah kita salah satunya adalah yang bisa Quran. Nah ini juga. Jadi
Kita mau kan cahaya bukan. Ada cahaya terpipa yang masih kecil kan. Lah nggak ada lampu dari luar. Nggak ada. Belum. Dan kegelapan itu kayak karena pada akhirnya semua makhluk itu cahaya tumbuhan itu bisa tumbuh berkembang karena dapat cahaya matahari. Kalau pada cahaya sudah tumbuh. Tidak bisa. Nah, pada akhirnya semua makhluk hidup butuh cahaya. Kita manusia butuh cahaya, bukan cahaya situasi seperti dari cahaya. Jadi kita ada sumber cahaya, ada cahaya. Akal itu namanya cahaya, akal itu. Cahaya yang menjadi pada tubuh manusia bahwa yang bisa membedakan beda akal, nur kalau dari mana. Cahaya yang menjadi di hati manusia, yang dalam itu dia bisa membedakan mana yang baik mana yang. Nah kalau itu agak ribet memahaminya. Kalau dari bahasanya akal itu namanya mengikat. Jadi akil, main akil balik orang yang akil balik sudah terikat dengan ya, mengikat apa? Hawa nafsu maksudnya. Jadi orang yang berakal dia mampu mengikat hawa nafsunya. Nah orang yang nggak bisa mengatakan nafsu disebut jahil. Makanya jahil itu kalau ditekskan bodoh artinya. Bukan berarti nggak bisa baca tulis. Banyak orang yang pintar bahkan pintarnya banyak, tapi dalam kegelapan dia nggak bisa mengetahui nafsunya, berarti jahil. Kayak misalkan ini ahli bahasa, ahli diplomatik. Kalau zaman Rasulullah, ya kamu kalau jahat ahli diplomatik. Kalau zaman Nabi Musa, Fir'aun tidak hanya bisa mengalahkan. Kalau ada debat, ya, Fir'aun itu ahli debat, ahlinya. Bahkan semua kemajuan bangsa dulu berikutnya ke bangunan Mesir itu nomor one itu bangunan Amerika di Indonesia itu sebenarnya ngambil dari ini contoh Fir'aun bangunannya. Jadi memang jadi apa sentral itu ya masih. Nah, tapi karena nggak bisa mengikat hawa nafsu, jadi akalnya hilang yang timbul jadi. Nah dengan akal itu kita bisa mengikat hawa nafsu kita. Kenapa? Karena salah satu yang membuat hati kita malas menjauh hati satu jauh dari Al-Quran. Ya cahaya di hati kalau nggak ditemukan itu lama-lama, iya. Dan apalagi kalau maksiat nih, hati itu seperti ini. Kalau kita bilang keluar seperti telapak kaki. Tadinya terbuka. Kalau kita bermaksiat betul satu. Kalau maksiat lagi, nutup lagi. Maksiat lagi, nutup lagi. Maksiat lagi, nutup lagi. Maksiat lagi, akhirnya terpenuhi. Sehingga hatinya mati. Kalau saya tidak bisa baca Quran, dari ayat ini kita bisa secara baca belum bisa. Bahasa saya baca belum. Tidak ada orang yang tidak bisa baca Quran sebenarnya. Kalau belum bisa baca, kemana? Sebenarnya sebelum punya kita ada badannya karena iya mengaji lah. Bisa merasa kepadanya jadi agak gitu lagi. Nah kalau kita terus ada malah cahaya ini di hati ini juga kan dengan berterima dalam kemaksiatan. Nah orang yang sudah tenggelam dalam kemaksiatan itu diibaratkan seperti cahaya matahari lah, terangnya luar biasa. Orang yang sudah bermaksiat itu berarti tenggelam dalam lautan tidak sama sekali. Jadi cahaya matahari sebesar apapun tidak bisa. Ini yang dalam bahasa Al-Quran itu wajah atau figurit akinan yang di hati mereka ada akinan. Akinan itu sumber-sumber hidayah mereka sudah tutup dengan kemaksiatannya. Titik-titik itu adalah bahasa Inggrisnya satu titik. Nah lama-lama kalau sudah tertutup hatinya, akhirnya itu ada akses hidayah. Terus akhirnya ada di motor. Telinga mereka. Kalau yang lain kan dengar suara guru tahu, tapi suara ayat benci. Nggak senang malah. Bahkan cuek aja kalau dibaca ayat itu. Nggak ada. Nah akhirnya kalau diseru kayak apapun dibaca Quran sehebat apapun seperti engkau memanggil orang yang jauh banget kita berkata. Dipanggil aja ya, Allah kita dengar. Nah ini kalau buat kita berarti hati kita hanya satu jauh. Yang kedua, menurut Allah, itu maknanya. Jadi dalam kemaksiatan. Kalau
maksiatnya. Udah nggak senang lagi sama ibadah. Dia mengumpulnya sama orang yang nggak senang ibadah. Jadi akhirnya tenggelam dalam kematian. Nah, makanya buat kita yang kita dulu ibadah, siapa kita. Nah, salah satu untuk menjaga iman kita, ada yang sedikit dari kita yang berusaha orang kayak ini kumpul minimal buat kita jaga jauh dari majlis. Ya orang kita ada sholat malam ya, baca Quran ya, ngaji. Mau dicari mana namanya? Kenapa? Saya balas nggak sempat, nggak sibuk lah. Emang nggak sibuk kan? Rasanya kalau bilang saya sibuk nggak ada, tapi bagian dari bawah sebelum bawah dari nggak ada rasa kalau sibuk. Nah, saya sibuknya kita. Saya kan ini oke lah, saya nggak baca Quran hari ini karena saya baca ngaji. Ya kayak gini langsung buku lah. Iya, jangan terus bisa begitu maksudnya. Kan saya tenggelam juga ya. Jadi nanti tenggelam dalam nyawa kita berjalan itu karena jadi orang yang tidak apa yang mampu mengikat hawa nafsu ini seperti api sebenarnya. Kalau dibiarkan terus dia akan membakar, kan panas soalnya. Terus membakar, nggak akan kuat karena waktu ditanya lalu di air lama, tetap aja. Egonya tinggi, aku yang tahu begitu aja. Nggak mau terus membakar dan segala-galanya. Sama pokoknya terlalu banyak cahaya tadi panas akhirnya mati. Ya terlalu banyak air pun lama-lama habis. Ada sih. Jadi mau yang sering kali sholat di waktu orang udah yang awalnya jangan mengalami ini menurut yang wajibnya saja dan bisa diulang. Gara-gara apa? Ya bingung lah kalau saya alasan untuk sholat maksudnya pribadi. Dan padahal umur kita, nah yang tempatnya yang membuat hatinya mati lupa dengan kehidupan manusia. Jadi pada jauh dari Quran, mikirin nafsu, tidak ada sholat yang wajib dan sholat sama lupa dengan kehidupan. Ini kalau sudah kumpul ini, ini ya saya mohon ya biasa dikeluarkan bukan persoalan itu. Ya sayang kalau sampai hatinya, oke lah sholat waktu belum hati di mana. Iya, gimana berlos bisa. Gimana berlos cara berdoa. Malah kita kira, kalau kita kira ada barang, langsung tahu. Aku kasih matikan banyak, nggak ada apa sih. Terus dunia ini mati yang nanti ada jadi banyak. Yang penemuannya sekarang, yang singkat ini. Kalau hari ini kita bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, manage waktu, kita bisa balik pulang di sana. Tapi kalau di sininya berjalan-jalan terus, ya, kita memang ini akhir tahun. Jadi belajar adalah satu sisi bersama, coba belajar satu nantinya kalau ingin dibutuhkan Rasulullah, yang kalau punya rasa, aku rasanya ulangi gitu. Keduanya, kalau di video ini jangan membalas, yang ketiga mudah memaafkan. Ini susah loh. Mudah memaafkan. Karena kita mau memaafkan tapi ada salah. Jadi masalah, gua maafin hari ini tapi besok kalau gitu gua maafin. Nah itu udah, belum mikirin hal-halnya Rasul. Makanya mau ini acara kamu yang komen baik itu apa? Ekspresi itu kebahagiaan kita bahagia. Oh kita punya hati, tadi saya bilang bahagia. Oh kami kita mudah lagi kita senang.
kita masih ibadah. Padahal ini walaupun udah baik ya, ini mesti cara menjalankan dia lah. Seorang kita yang menjadi wali. Sekarang ini gitu. Belum dia perempuan Mesir, makanya seperti dijarain, nanti tiap hari. Dia perempuan itu padahal kalau perempuan kita tahu kan salah satu segera kalau orang syarat dari luar itu bukan mau ibadah, orang syarat gitu. Tapi logika kita perempuan itu realitas terjadi ya, model kota itu jadi. Ternyata yang salah satunya dia ibadah semuanya itu tidak bisa dilakukan. Kita kan satu itu, yang keduanya yang ya mungkin kalau ini kan aku kayaknya ngikutin dulu. Yang keduanya harus ya saya ibadah kemarin. Kalau ini sekarang bahasa juga. Kalau saya baca ini 1000 rakaat kita sampai masuk surga seperti ini. Atau kalau ibadah yang saya aku masuk surga buat segala-galanya. Artinya apa? Ibadah dengan ini kalau bahasa gampangnya yang dari itu, bahasa kita gini lah gampangnya agak ini juga. Ya Allah saya ngaji sini ingin membahagiakanmu. Ya Allah saya bisa sholat ingin menyenangkanmu. Jadi semuanya buat, iya. Mengucapkan syukur kita yang dikasih. Iya lah. Kita maulid membahagiakan bukan saja tapi membahagiakan sama semuanya. Ternyata kalau ada orangnya bukan anak, kita suka. Kalau orang datang. Gitu lah ya. Jadi memang benar ikuti anak-anak sekarang dulu ya, terus belum kita sebenarnya ya belajar naikin level ibadahnya bukan karena ingin masuk surga. Kalau bahasa ini bukan takut kan, lakukan dengan sembilan. Lalu enggak belum jadi berubah sembilan di sini nanti. Kenapa sebenarnya pasal dicabut sebagai termasuk? Ya itu latihan lama, nggak ujuk-ujuk. Jadi sebenarnya ada prosesnya. Mulai kalau lagi itu dalam Allah tidak ada ketenangan, kita bersama kan gimana? Kalau dapat keseluruhan kasar, lalu. Jadi teman-teman baca dari cuma 2 waktu, lalu tidak ada ketenangan untuk bersama. Yang lainnya adalah tidak ada yang tempat bersandar kecuali tidak berlaku bahasa kalau yang bersandar berlaku kecuali itu lalu itu di message terus dia Allah tidak ada yang saya cintai kecuali ya makanya tidak ada yang harus tuju orientasi tidak ada yang orientasi masyarakat tidak ada yang mengikuti kecuali nanti tentram bersama Allah. Nanti kan kita belum tentramnya bersama siapa? Fulus. Kalau ada fulus baru ada salah sempat sehat di mobil ya jadilah seperti masalah kita ibadah pakai sepatu dan bukan pakai masalah. Pakai sepatu adalah aku benar-benar seperti Sayyidina Ali, saya bersyukur menyerah Allah Subhanahu dan bangga jadi hamba Allah. Bangganya bukan jadi presiden, saya tidak bangga sebagai hamba Allah. Kita bangga sebagai hamba Allah. Jangan ini sebagai punya izah, punya kehormatan. Jangan nanti izah itu apa? Saya yang nggak sholat, saya miskin sholat, kehebatan saya itu bisa. Ini mah kita malu, aduh saya sholat mesti dia kaya, kayak nggak sholat kaya kalau yang begitu. Enggak, sebanyak aku kekayaan dan yang nggak sholat. Kita yang sholat berangkat lebih utama ketimbang hartanya orang yang kaya tapi enggak itu bisa. Itu nanti surah Al-Qur'an identitas Tuhan yang menurut Aisyah alam ya nyatanya punya orang di orang-orangnya tapi ya harus selalu bangga saat itu. Jadi bangga sebagai hamba Allah. Mungkin ya nanti di berbagai oleh tentang ayatnya dari Al-Quran tidak berbeda dengan tentang jalan di merubah ada tidak proses semuanya itu semuanya karena sekolah-sekolahnya kita selalu merasa dengan depan kalau kita mau proses karena yang bisa
awalnya apa? Mulai jangan tiga, tapi proses. Nah kita lagi proses menginginkan dari walaupun dari pekerjaan dan memakan hari terus kalau pekerjaan kita membalas kejahatan itu yang sedang dan itu kalau itu yang berhubungan dan dia akan mati terus kalau kita nah ngomongnya saya berapa tapi praktik saya dewek langsungnya itu selesai jadi tidak ada kalau kita mau mati ya mau mati di luar namanya itu jelas dari ibadah dari luarnya ya kita tiru kita berbuat apa yang kita mampu dan ya begini yang bisa kita sampaikan yang terakhir saya mengundang kepada saya secara rumah bagaimana mulai saya itu Yesus pada hari Selasa malam Rabu nanti kita hari dalam perjalanan maulid nanti di masjid dan biasa maulid bersama PKM-nya itu modal semua yang ada di rumah yang tidak ada berkait tidak ada kegiatan punya waktu luang diarahkan kehadirannya pada Selasa malam Rabu pada di sana. Nanti kita mudah-mudahan bisa menjadi jalan pemahaman buat kita orang yang banyak berbuat. Ya nanti kalau yang itu mau langsung mau tetap misalkan saya langsung saya nggak apa-apa langsung kumpul ini juga. Yang ini yang saya sampaikan yang saya berdoa yang mudah-mudahan kita semua keluarga kita dan semua terus teman-teman di dalam mana-mana yang ada di dalam berdoa dan kita semua dimudahkan untuk mengikuti tidak gampang kehidupan kita di Muhammad tidak semuanya pasti tidak ada satu bagian yang dalam kehidupan kita tidak ikut kepada alam kita di Muhammad tidak bersetuju tidak disamakan hari ini ya berdoa dan berdoa dia tetap pakai pakaian yang terbaik kalau nanti kalau kalian yang mau belajar nanti sebagai akak kepada yang layak yang bisa dipakai yang punya juga silahkan pakai juga yang punya sahabat silahkan pakai sahabat itu seperti dulu dia punya jadi tanda kalau sahabat yang gede boleh gede jadi di sini nggak apa-apa memang itu jadi beberapa izah namanya. Izah itu kekuatan. Kenapa orang itu sendiri namanya? Kenapa bukan sampai mereka salah satu mau pakai izah satunya penampilannya. Iya. Ya orang kalau pakai jubah, ya jangan bilang aku jangan tuh pakai jubah. Ini bukan jahat. Jangan ada salah gitu. Walaupun memang kita juga nanti tidak dilihat dari luarnya. Islam itu tidak berdiri situ. Kalau kita lihat kekuatannya bukan nanti iya, tapi apa kita harus asumsi dia mana? Kan nggak boleh. Berarti orang itu pada saatnya pergi kembali. Ya jangan ada biasanya kalau mau dalam istri atau enggak. Tapi biasanya kalau itu kalau dalam isinya, nggak ada boleh. Oh iya. Ya nanti lah. Dalam kondisi tertentu ya kalau itu saya juga pengen begini karena yang ini aja karena satu ayat kita katakan kalau ada hadis Nabi mau lihat bukan kepengen. Ya sama berarti sebenarnya tidak. Kalau sama gede ilmunya gede kalau sekarang ya nggak tahu ya orang semua sama-sama ya tapi yang jelas itu bagian dari identitas izah dan pertemuan besok hari ini pakai juga segede batas orang India semakin gede semakin wah
Asani